Oke, baik. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa, Bapak Ibu Ketua Pok Darwis di lingkungan Kelurahan eh, Sangkrah, ya, terkait dengan kehadiran kami nanti dari Lembaga Edukasi Lembaga LP3H Edukasi Bakat Indonesia untuk melakukan sertifikasi halal. Namun sebelum itu kami akan sampaikan pentingnya sosialisasi halal, sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Sebelum masuk ke materi, kami perkenalkan, saya sendiri adalah Joko Rianto sebagai ketua tim, kemudian ada Ibu Yeni, ada Ibu Kurnia, ada Ibu Umi, dan ada Bapak Denny. Nanti kami berlima yang akan hadir mendampingi pelaku-pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal. Itu. Nah, sebagai materinya, pentingnya sertifikasi halal untuk pelaku UMKM itu apa? Kan gitu. Kenapa sih kok tidak pakai sertifikasi halal? Kok nggak disertifikasi halal mungkin sudah laku kan gitu Bapak Ibu. Nah, ini amanat undang-undang ya bahwa Undang-Undang Nomor 33 2014 Pasal 4 itu mengatakan produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia itu wajib bersertifikat halal. Undang-undang itu kemudian diperkuat dengan PP 42 tahun 2024 pasal 9 kewajiban bersertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil didasarkan atas pernyataan halal pelaku usaha mikro kecil. Maksudnya gimana ini? Pernyataan halal pelaku usaha mikro dan kecil ini maksudnya gimana? Gini Bapak Ibu, nggih. Jadi pernyataan ini adalah keterangan dari Bapak Ibu sebagai pelaku usaha terkait dengan produk yang dibuat, bahan yang digunakan, kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian sudah seluas apa pemasarannya itu, apakah masih di kota Solo aja atau sudah sampai ke luar kota bahkan luar provinsi. Ini kita rekam dari Bapak Ibu, makanya nanti Bapak Ibu ya sampaikan aja secara benar, jangan sampai bahannya itu pakai yang tidak halal tidak disampaikan, harus disampaikan. Dan nanti teman-teman kami ini akan merekam itu semua. Nah, itu yang seharusnya nanti Bapak Ibu sampaikan ke kami. Nah, ini mungkin ngapain sih repot-repot ngurus sertifikasi halal, wong gini aja sudah laku, sudah untung besar. Nah, sebenarnya kan lebih repot lagi kalau Bapak Ibu itu harus menjelaskan, meyakinkan ke semua pelanggan bahwa bahan baku, proses pembuatan itu halal dan belum tentu pelanggan yakin. Kenapa tidak yakin pelanggan atau pembeli? Karena itu hanya klaimnya Bapak aja, pernyataannya Bapak aja sepihak yang tidak ada legalitasnya, yang tidak ada identitasnya. Penjenengan orang Solo, orang Sangkra, identitasnya apa? KTP. Penjenengan punya mobil, identitasnya apa? BPKB. Lah, kalau halalnya produk Anda, sertifikasinya apa? Legalitasnya apa? Kan gitu, ya. Itu. Nah, selain itu, Bapak Ibu, bahwa 87,2% penduduk Indonesia atau sekitar 229,6 juta itu penduduk Muslim. Ini akan potensial sekali menjadi calon pelanggan. Ya. Nah, kalau produknya sudah halal, aman bahwa nanti akan mendapat identitas halal, ada logo halalnya. Nah, yang tidak halal itu nanti gimana? Kemudian apa maksud identitas halal seperti yang saya tadi sampaikan di depan? Maksudnya seperti ini. Nah, tadi saya bilang kan,
Kalau identitas kependudukan ya KTP. Identitas pendidikan, ijazah. Saya ngaku, saya lulusan S2, tapi saya nggak punya ijazah, kan sama saja. Itu bohong. Ya, gitu. Kemudian, oh istri saya itu Bu Umi, apakah benar? Buktinya apa? Buktinya akta nikah. Gitu. Oh itu motor saya. Motor saya itu berarti BPKB-nya atas. Atau tanah yang kita tempati, yang kita bangun rumah ini, apakah benar itu rumah dan tanah kita? Buktinya apa? Sertifikat. Nah, nanti halal dan tidaknya produk Bapak itu juga akan dikeluarkan berupa sertifikat halal. Nah, bentuknya seperti apa sertifikat halal itu? Nah, ini Bapak, ada logonya Garuda, di situ ada identitasnya Bapak, ada alamatnya Bapak, ya, yang menunjukkan bahwa sertifikat ini betul-betul miliknya Bapak Ibu, punya ID. Ya, nomor ID-nya ada, dan nomor ID itu tidak bisa dipakai oleh orang lain. ID-nya yang mana sih? Ya kalau di gambar ini ada di ID 3111 sekian. Itu akan berbeda, satu pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain itu akan beda. Nah, bagi pelanggan dengan adanya sertifikat halal yang penjenengan pasang di tempat produksi atau di tempat penjualan penjenengan, maka beliau pelanggan ini akan langsung yakin, langsung nyaman, langsung senang menikmati, membeli produk-produk yang Bapak Ibu buat. Bagi pengusaha, kepercayaan adalah hal utama dan mahal. Karena itulah sumber penghasilan berkelanjutan. Terus Bapak Ibu tanya mesti, terus gimana cara mengurusnya sertifikat halal bagi kami pengusaha kecil menengah ini atau mikro kecil ini? Nah ini syaratnya hanya ini Bapak Ibu. Mudah, tidak ada yang sulit karena satu Bapak Ibu punya KTP, Bapak Ibu punya produk, boleh maksimalnya 10. Kalau cuma punya satu Mas, misalnya aku cuma bikin eh, bakso goreng, boleh, satu aja boleh. Mau 10, boleh. Gitu, gitu. Kemudian punya merek, oh bakso goreng Bu Citro atau soto Bu Condro, itu kan merek. Nah, di soto itu tidak hanya melulu soto, boleh aja ada es tehnya, ada eh, nasi gorengnya pun boleh, hanya mereknya soto Bu Condro. Ini contoh aja. Kemudian produk itu difoto oleh teman-teman saya ini. Foto satu persatu, kalau produknya ada 10 ya difoto satu persatu. Kemudian foto tempat produksi bersama pelaku usaha. Di mana pelaku usaha memegang salah satu produknya bersama pendamping-pendamping atau teman-teman saya. Kemudian yang keenam itu punya NIB. Kalau Bapak Ibu, NIB itu apa? NIB itulah nomor induk berusaha. KBLI itu apa? KBLI itu pengelompokan produk berdasarkan pengolahan dan bahan baku. Itu urusannya teman-teman aja, Bapak Ibu nggak usah ikut mikir, urusannya teman-teman. Yang penting ada KTP, kemudian dibuatkan NIB sama teman-teman. Dan yang ketujuh ini, omsetnya per tahun itu kurang dari 15 miliar. Itu bisa dilakukan sertifikasi halal dengan cara self declare atau pernyataan dari Bapak Ibu atau yang gratis. Nah, kemudian ini berapa sih biaya mengurus itu? Berapa sih biaya mengurus sertifikasi halal itu? Nah, ini pemerintah periodenya Pak Prabowo ini langsung menggratiskan 100% gratis. Kalau bayar sendiri 230 itu namanya self declare mandiri. Tuh Bapak Ibu. Mas, lah kalau saya punya warung soto,
Ada soto ayam, soto daging. Nanti di belakang kita jelaskan. Kita lanjut dulu. Apa saja jenis produk yang dapat fasilitas sertifikasi halal gratis? Nah, ini kan yang Bapak Ibu tunggu. Nih, ada 13 jenis produk makanan. Ada mulai dari olahan buah sayur seperti salad buah, apa asinan dan lain-lain. Kemudian ada es untuk dimakan, contohnya apa? Es krim, es mambo, es kucir, es apa itu? Es potong atau es gabus. Itu bisa. Kemudian lemak minyak atau emulsi minyak misalnya Bapak Ibu bisa produksi eh, mentega atau margarin. Itu bisa. Kemudian susu dan olahnya, yang jualan susu segar dan lain-lain atau mungkin bisa bikin yogurt sendiri, itu bisa di sini didaftarkannya. Kemudian kedai makanan. Nah, kedai makanan dan minuman itu nanti di belakang dijelaskan. Ya. Kemudian ada makanan ringan siap santap. Contohnya apa? Peyek, ya, intip, itu ampiang. Nah, itu masuknya ke sini. Makanan ringan siap santap. Kemudian garam, rempah, saus, kecap. Ya, kalau membuat saus, membuat kecap, membuat sambal pecel, menjual dan membuat berambang goreng, bawang goreng, itu bisa di sini. Atau membuat bubuknya bawang putih, membuat lada bubuk, itu bisa di sini. Ya. Gula, madu, dan pemanis, pastilah gula aren, gula jawa, monggo. Dan telur dan olahnya, contohnya apa? Bisa saja jadi martabak, bisa saja jadi dijual jadi apa itu? Yang dicampur dengan mie itu apa itu? Omelet. Nah, itu bisa. Kemudian ikan dan olahnya, misalnya apa? Pempek, ikan asin, mungkin bandeng presto, masuknya di sini. Kemudian roti dan bakery, ini jelas. Kalau roti jelas ya ada brownies, ada bolu. Nah, kalau yang bakery lainnya itu misalnya apa? Ibu bikin carang gesing, ibu bikin uh, puding. Nah, itu adanya di sini. Tepung dan sereal. Nah, ini ya buat tepung. Apakah itu tepung singkong untuk diwul, kemudian ada tepung sagu, ada tepung beras, nanti didaftarkannya di sini. Dan permen dan coklat. Ini hanya contoh-contohnya aja. Ini saya lewat ya, saya percepat aja karena itu hanya contoh-contohnya saja. Kita mau langsung lah. Ini yang minuman. Minuman ada 6 jenis. Ya, kalau tadi olahan buah dan sayur, kalau sekarang konsentrat. Bedanya apa? Kalau kalau yang olahan tadi itu diolah nih, diolah. Jadi salad dan lain sebagainya. Kalau ini murni, misalnya daun kelor itu kemudian menjadi ekstrak daun kelor. Kemudian misalnya bayam diekstrak jadi daun bayam biar nanti kalau dimakan tuh seperti jadinya jadi Popeye, jadi kuat kan gitu. Kemudian produksi jus buah dan sayuran. Ya, ini hampir mirip di sana. Yang di produk makanan tadi ini hampir sama dengan yang di produk es. Tapi ini pasti pakai es kan gitu. Kemudian minuman tradisional seperti kalau di Solo itu ada dawet, kemudian ada wedang ronde. Itu kan minuman tradisional. Apalagi saya nggak tahu mungkin wedang jahe, beras kencur itu bisa masuknya di sini. Kemudian susu dan campuran susu misalnya jadinya yogurt, jadinya apa ya? eh, Susu segar itu yang pakai rasa ini rasa itu. Kemudian kopi dan teh atau sari kacang. Ini adalah minuman. Boleh bubuknya yang diajukan, boleh juga dalam produk minumannya. Misalnya meracik kopi, meracik teh, ya kemudian meracik itu wedang uwo, nah, gitu. Kemudian aneka minuman ringan non soda, ya minuman yang biasa yang tidak berbau atau mengandung soda. Ini contoh-contoh gambarnya saja saya lewat. Nah ini 13 jenis warung makanan chef declare yang saya sendiri juga kaget di sini. Ternyata di situ ada warung soto ayam atau sapi. Padahal katanya
sapi, daging sapi tidak bisa. Ternyata, oh bisa. Jadi Bapak Ibu yang buka pagi hari atau malam hari warung soto ayam dan atau sapi, sekarang bisa diajukan. Warung bakso, mie bakso atau mie ayam. Baksonya juga sudah bisa. Ya, warung makan gudeg, warung makan pecel lele, warung sate ayam, sate kambing. Loh, sate kambing juga bisa di sini. Warung makan nasi atau mie goreng. Ya, nasi atau mie goreng yang biasanya juga ada yang manggro atau menetap tapi juga ada yang didorong. Kemudian ada warung makan khas Timur Tengah, misalnya kebab, nasi kebuli dan lain sebagainya. Kemudian ada warung makan nasi kuning atau nasi uduk, angkringan atau kalau di sini lebih terkenal dengan hek ya, itu bisa. Kemudian warung makan Indomie atau warmindo. Kemudian ada warung makan Tegal, warteg, ada warung Padang nasi. Bukan rumah Padang ya, tapi warung. Beda ya, kalau rumah makan tuh yang udah gede-gede. Ini warung. Nah, yang unik lagi di 13 warung ini tidak hanya 10 batasannya. Bisa sampai 30 varian coba. Jadi produk di warungnya Ibu, gorengan itu bisa dimasukkan semua. Karena bisa sampai 30. Itu. Kemudian ini contoh-contoh gambarnya juga saya lewat saja. Nah, sekarang terakhir nih Bapak Ibu. Berapa lama sih sertifikat halal itu bisa terbit? Nah, ini juga enggak lama Ibu. Nah, Bapak Ibu, hanya berapa? 7 sampai 14 hari kerja. Catatannya adalah dalam keadaan normal. Artinya apa? Sistemnya si halal lagi baik-baik saja, internetnya teman-teman saya pendamping ini di rumah juga lagi baik-baik saja, tidak rewel, karena pekerjaan kita ini terkait dengan yang namanya sistem dan internet. Kalau lagi ada gangguan internet seminggu nggak bisa, ya nggak bisa jalan apa-apa kita. Tapi kalau semuanya normal 7 sampai 14 hari kerja, maksudnya tanggal merah dan hari Sabtu, hari Minggu jangan dihitung Bapak Ibu. Karena ini hari kerja. Hari kerja sekarang ini kita kan hanya Senin sampai Jumat. Sabtu dan Ahad secara resmi kita libur. Kalau ada tanggal merahnya juga dianggap bukan hari kerja. Itu nggih, jangan salah. Oh ini wis rong minggu kok nggak jadi. Nah, bukan. Yang dimaksud rong minggu di sini adalah 2 minggu itu adalah hari kerja efektif. Apa risikonya bila usaha Bapak Ibu itu tidak memiliki sertifikat halal? Ayo. Ya ini kerugiannya nanti Bapak Ibu di sini. Karena apa? Kompetitor Bapak Ibu atau produsen-produsen lain Bapak Ibu, kemudian pelanggan-pelanggan Bapak Ibu, setelah tahu bahwa produk dari Bapak Ibu itu belum sertifikat halal, pasti mereka akan berpindah kepada produk-produk yang sudah bersertifikat halal yang resmi dikeluarkan oleh lembaga yang namanya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, bukan atas klaim Bapak Ibu. Wah, aku belinya bahan juga halal, buatku juga halal, aku juga seorang muslim yang taat agama. Tapi ketika ditanya identitasnya apa Pak? Kalau produknya Bapak Ibu itu halal, nggak bisa jawab kan? Tapi kalau sudah ada sertifikat halal yang ditempel di tempat produksi atau di eh, apa kemasan, udah nggak perlu jawab, pelanggan juga nggak perlu tanya. Bahkan pelanggan bisa bertambah. Nah, kami dari P3EWI siap mendampingi proses sertifikasi halal produk Bapak Ibu semua secara gratis. Maka yuk segera daftar yuk sebelum kuota yang gratis ini habis Bapak Ibu. Tuh, ya. Jadi seperti itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Jika memang ada sesuatu yang ingin ditanyakan, nanti bisa kita tanyakan setelah ini. Ya, untuk
penjelasannya saya akhiri dulu. Saya akhiri dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.